Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Raffi Imamuna. Saya adalah seorang mahasiswa di Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia Malang. Saat ini saya sedang kuliah di semester 3 pada jurusan Manajemen Informatika. NIM saya 211226014. Saya saat ini ingin membahas sebuah tugas dari mata kuliah riset operasi. Saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani dua rekan saya. Perkenalkan, mereka adalah... Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Raditya Diwiratama. Saya mahasiswa STIKI. Saya dari Prodi D3 Manajemen Informatika. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lilin Anjing Sasmia. Saya dari Prodi Manajemen Informatika di STIKI Malang. Kami bertiga mengambil sebuah tugas dengan tema yang berjudul analisis jaringan. Sebelum membahas lebih lanjut, saya perkenalkan dulu dosen pembimbing kami. Nah, selanjutnya penjelasannya akan dimulai oleh rekan saya. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke latihan atau ke studi kasus, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih analisis jaringan itu. Jadi kita langsung ke topiknya saja. Jadi yang pertama saya akan membahas apa sih pengertian jaringan. Jadi jaringan adalah suatu susunan garis edar atau pads yang terhubung pada berbagai titik, di mana satu atau beberapa barang bergerak dari satu titik ke titik yang lainnya. Nah, contohnya apa sih? Contohnya itu ada di sistem jalan tol, ada di jaringan kereta api, ada di jaringan telepon, jaringan televisi, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, apa sih analisis jaringan itu? Atau pengertiannya apa sih gitu? Jadi analisis jaringan adalah teknik yang digunakan untuk menentukan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek dengan cara menentukan ukuran kegiatan yang harus dilakukan, menghitung estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap kegiatannya, dan menentukan jadwal kegiatan yang akan dilakukan. Nah, dalam analisis jaringan kita juga memiliki sebuah penyusun atau istilahnya dia memiliki penyusun jaringan. Jadi jaringan ini digambarkan sebagai suatu diagram yang terdiri dari dua komponen. Komponen apa sajakah itu? Yang pertama adalah simpul atau nodes. Biasanya digambarkan dalam bentuk lingkaran. Jadi simpul atau nodes ini melambangkan titik-titik persimpangan atau perhentian. Pada umumnya dia itu bisa menyatakan lokasi, menyatakan kota, menyatakan stasiun, terminal, dan lain-lain. Itu salah satu contohnya. Yang kedua adalah cabang atau branch. Dia itu dalam bentuk garis yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Jadi nodes-nodes tadi atau lingkaran-lingkaran tadi itu dihubungkan menggunakan cabang atau disebut branch. Cabang branch ini melambangkan arus dari satu titik ke titik yang lain dalam jaringan tersebut. Pada umumnya menyatakan waktu tempuh, jarak, panjang, dan sebagainya. Nah, saya di sini akan menjelaskan teori analisis jaringan, namun untuk metode CPM saja atau Critical Path Method. Sebenarnya di analisis jaringan itu banyak metode, cuman untuk kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan menjelaskan dari metode CPM terdahulu. Mungkin untuk metode yang lain kita bisa lanjut di video-video selanjutnya. Nah, untuk metode CPM ini diperuntukkan untuk menentukan waktu penyelesaian proyek. Juga bisa sebagai penggunaan estimasi waktu yang pasti atau deterministik untuk menghitung waktu dalam penyelesaian suatu proyek. Yang ketiga, metode CPM menggunakan diagram jaringan yang sederhana, yaitu terdiri dari simpul atau nodes yang mewakili kegiatan dan garis yang mewakili hubungan antara kegiatan-kegiatan tersebut.
Nah, lebih sederhananya metode CPM ini lebih mudah dipahami ya, daripada metode-metode yang lain, atau contohnya adalah metode PERT. Jadi begitu. Nah, menurut saya itu sedikit review atau penjelasan tentang teori analisis jaringan. Untuk lebih bisa memahami, nanti kita bisa langsung lanjut ke studi kasus yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk bahasan soal akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi jangan lupa nonton video part kedua. Terima kasih.